Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ansel Raya Setiawan dengan NIM 11.122.130.434. Di sini saya akan mempresentasikan pendapat hukum untuk memenuhi tugas argumentasi hukum kelas L. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap putusan nomor 401/2022/PN Semarang tanggal 10 Oktober tahun 2022, di mana saya memposisikan diri sebagai penasihat hukum dari Ayub Wahyu Pambudi atau dalam hal ini adalah terdakwa. Baik, memasuki pada kasus posisi, Ayub Wahyu Pambudi atau yang selanjutnya disebut sebagai klien merupakan warga Kelurahan Gabahan, Kota Semarang. Selanjutnya pada Minggu 1 Mei 2022, klien melakukan takbiran, lalu pulang ke rumah untuk mengambil satu buah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm untuk berjaga-jaga. Kemudian klien pergi bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk melakukan pesta miras hingga pukul 4.30 WIB. Setelah itu, klien bersama-sama dengan istrinya mengantarkan rekannya Bagus Adi Saputro untuk pulang ke rumahnya. Bahwa Bagus Adi Saputro terlibat cekcok di depan gang dengan sekelompok orang, dan secara tiba-tiba klien melakukan penusukan terhadap salah satu korban yang bernama Ziko Andrianus Sedan atau yang selanjutnya disebut sebagai anak korban. Bahwa anak korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak RSUP Dr. Karyadi Semarang. Bahwa berdasarkan visum et repertum tanggal 27 Mei tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ufa Utomo, meninggalnya anak korban diakibatkan oleh perbuatan klien. Selanjutnya, PN Semarang kelas 1A telah memeriksa dan memutus perkara pidana klien. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka didapati isu hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan 401 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta yang kedua, apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh klien. Kemudian masuk ke dalam dasar hukum yang saya gunakan untuk membuat legal opinion ini. Yang pertama ada UUD NRI tahun 1945, yang kedua ada KUHP, yang ketiga ada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang keempat ada KUHAP, yang kelima ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya masuk ke bagian analisis isu hukum yang pertama. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga hak-haknya harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 28B UUD NRI tahun 1945 serta pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Oleh sebab itu, terdapat pengaturan tersendiri atas tindak pidana terhadap anak. Dalam hukum pidana umum, perbuatan klien memenuhi unsur pasal 351 ayat 3 KUHP, yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Akan tetapi, dikarenakan korban belum berusia 18 tahun sehingga dikategorikan sebagai anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga perbuatan klien diatur tersendiri dalam pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah satu, setiap orang. Frasa setiap orang ditujukan pada orang perseorangan yang memikul hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta yang ada, klien tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan dari pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, setiap unsur setiap orang terpenuhi. Yang kedua, ada unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Unsur tersebut memiliki konjungsi atau, sehingga jika terbukti hanya salah satunya saja, maka telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Kemudian berdasarkan pasal 1 Butir 15A Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak dimaknai sebagai perbuatan yang mengakibatkan penderitaan terhadap fisik dan atau psikis anak, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam hal ini, berdasarkan hasil visum et repertum, maka perbuatan klien telah memenuhi unsur melakukan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, ada unsur yang menyebabkan mati. Berdasarkan visum et repertum, perbuatan klien menyebabkan matinya anak korban, sehingga unsur tersebut terpenuhi. Kemudian secara normatif, perbuatan klien diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Majelis Hakim dalam putusan nomor 401 tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun serta denda sebesar 25 juta rupiah. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan tidak lebih besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memasuki bab upaya hukum yang dapat dilakukan oleh klien. Klien memiliki hak untuk melakukan upaya hukum berupa banding. Dan apabila klien ingin melakukan upaya hukum, maka berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP, permohonan banding harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dijatuhkan, atau dalam hal ini pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 ke hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A. Dalam hal klien tidak mengajukan permohonan banding dalam jangka waktu tersebut, berdasarkan pasal 234 ayat 1 KUHP, maka klien dianggap menerima putusan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga dapat dilaksanakan. Adapun pemeriksaan tingkat banding ini memeriksa ketepatan penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam hal ini, melalui putusan nomor 401 tersebut, Majelis Hakim telah tepat menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, serta hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan pertimbangan kemampuan klien. Sehingga apabila klien ingin mengajukan banding, maka putusan pengadilan tinggi berpotensi untuk menguatkan putusan nomor 401 tersebut. Kemudian memasuki bagian kesimpulan. Yang pertama, pertimbangan hakim dalam putusan PN Semarang kelas 1A dalam perkara nomor 401 tanggal 10 Oktober 2022 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, klien memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding yang dapat diajukan selambat-lambatnya 17 Oktober tahun 2022 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A. Kami menyarankan klien agar tidak melakukan upaya hukum karena putusan pengadilan tinggi berpotensi untuk menguatkan putusan nomor 401 tersebut. Demikian presentasi dari pendapat hukum yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.